Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Grace Putri Nami Borugultom dengan NIM 41119119, dengan jurusan D4 Akuntansi Manajerial. Sebelum saya melanjutkan presentasi saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Vina Kolisa Dibuka, SE, MSc, yang sudah membimbing saya sehingga saya saat ini berada di posisi saat ini. Lalu saya berterima kasih kepada Bapak Ibu penguji yang sudah mendengarkan dan menonton video saya saat ini. Eh, untuk proposal saya saat ini, saya mengambil analisis perbandingan kualitas kredit sebelum dan pada saat COVID-19 pada bank kategori buku 4 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ada 7 poin penting yang akan saya jelaskan di presentasi kali ini. Yang pertama ada di latar belakang, kedua rumusan masalah, ketiga tujuan penelitian, keempat manfaat penelitian, kelima batasan masalah, keenam kajian teori, kajian literatur, dan pengembangan hipotesis. Yang ketujuh, metode penelitian. Sebelum saya menjelaskan tentang latar belakang keempat poin yang sudah saya buat ini, saya ingin menjelaskan sedikit mengapa saya mengambil kategori bank kategori buku 4. Pada di Indonesia sendiri, bank-bank umum atau bank konvensional itu dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, bank kategori buku 1, bank kategori buku 2, bank kategori buku 3, dan bank kategori buku 4. Di mana bank kategori buku 4 ini memiliki modal yang paling besar, yaitu sebesar lebih dari 30 triliun, yang sangat relate dengan berhubungan dengan judul saya, yaitu perbandingan kualitas kredit. Karena saya ingin melihat kualitas kredit yang besar dibandingkan bank-bank kategori buku 1, 2, ataupun 3. Karena semakin besar tingkatnya modal, maka semakin besar pula kegiatan usahanya dan luas penyaluran kreditnya. Dengan demikian, besarnya permodalan dan tingkat kegiatan usaha, maka bank perlu melakukan pengelolaan risiko kredit agar tidak berdampak sistematik terhadap perekonomian di Indonesia. Baiklah, saya akan lanjut dengan keempat poin yang sudah saya buat. Yang pertama yaitu kinerja keuangan bank sebelum dan pada saat COVID-19, lalu menurunnya ekonomi saat sebelum dan pada saat maksud saya menurunnya ekonomi saat virus COVID-19 melanda. Lalu yang ketiga, penyaluran kredit itu terjadi pada saat sebelum dan saat COVID-19. Dan terakhir adalah keuangan kreditur bermasalah atau non-performing loan, atau yang bisa secara garis singkatnya itu secara mudahnya yaitu kredit macet. Menurut OJK di tahun 2018, fenomena yang terjadi berdasarkan statistik perbankan di tahun itu, selama tahun 2018, perbankan menyalurkan kredit sebesar 16 triliun 237 miliar 27 juta 338 ribu, mengalami kenaikan sebesar 1 triliun 636 miliar 713 juta 460 ribu rupiah dari tahun 2017. Di tahun 2017, penyaluran kredit sebesar 14 triliun 600 miliar 313 juta
Rp878.000. Sehingga pada tahun 2018, pertumbuhan kredit mengalami kenaikan sebesar 11% dari tahun 2017. Peningkatan kredit ini didukung dengan penurunannya non-performance loans atau yang disebut dengan kredit macet tadi sebesar 2,37%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit yang meningkat dan penurunan NPL pada tahun 2018 menunjukkan kemampuan kreditur dalam membayar kembali pinjaman mereka yang telah mereka pinjam. Lalu di tahun 2019 terjadi COVID-19 yang terdapat di Indonesia. Lalu karena adanya COVID-19 ini, kreditur banyak mengalami kesulitan membayar kreditnya, sehingga menurunnya ekonomi saat virus COVID-19 melanda. Dikarenakan yang pertama yaitu pembatasan kegiatan, di mana masyarakat Indonesia dibatasin kegiatannya ataupun jam-jamnya saat meninggalkan rumah. Maka dari itu, hal ini juga berdampak pada pembayaran kredit mereka yang telah mereka pinjamkan pada perbankan. Pada OJK tercatat NPL tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 2,53% dari 2018 yang hanya kenaikannya tadi saya jelaskan 2,37%. Kenaikan NPL ini menunjukkan di awal-awal pandemi mulai berdampak pada kredit bermasalah di perbankan. Lalu pada tahun 2020 kondisi semakin parah, di mana NPL perbankan dicatat sebesar 3,08%, lebih tinggi dari tahun 2019 yang hanya 2,53%. Untuk menanggulangi masalah ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu dengan memberikan relaksasi selama 12 bulan untuk menunda pembayaran kredit mereka. Kredit ini maksud saya kebijakan ini ternyata dapat menurunkan NPL perbankan sebanyak 3% daripada 2021. Lalu saya melanjutkan di rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam pengelolaan kredit perbankan pada sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 yang mengakibatkan perekonomian terhambat. Lalu tujuan penelitian. Menjawab permasalahan dalam penelitian yaitu apakah terdapat perbedaan yang signifikan pengelolaan kredit perbankan pada sebelum dan pada saat COVID-19 melanda. Lalu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi, saya catat menjadi 3. Yang pertama bagi perbankan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi pengambilan keputusan sebelum mengambil kebijakan strategis dalam mengelola kredit bermasalah. Hal ini dikarenakan penelitian ini akan memberikan rincian laporan secara statistik mengenai kinerja pengelolaan kredit sebelum dan pada saat maksud saya sebelum dan sesudah terjadinya suatu kejadian besar atau yang sering disebut event study. Lalu penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi penelitian sebelum melakukan keputusan penelitian berkaitan kinerja perbankan pada saat kondisi tidak menentu. Lalu penelitian ini akan menjelaskan dampak terjadinya suatu kejadian pada kegiatan perbankan yang termasuk pilar ekonomi sehingga penelitian berikutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan referensi. Penelitian terkait terjadinya kondisi ekonomi dan dikaitkan dengan dampaknya pada aktivitas manajemen kredit perbankan.
Lalu pada masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi juga dan menambah wawasan mengenai pengelolaan kredit perbankan. Penelitian ini akan memberikan gambaran kepada masyarakat kegiatan manajemen kredit perbankan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui tindakan perbankan dalam menjalankan kredit agar mendapatkan kualitas kredit yang baik. Lalu batasan masalah yang saya buat yaitu perbankan yang tergolong dalam bank umum dengan kategori usaha kategori 4, lalu kinerja kredit perbankan sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 dengan mengukur kinerja penyalur kreditnya. Karena secara umum kinerja keuangan itu mengukur keefektifan dan keefisiensi dalam mencari pendanaan dan pengelolaan sumber-sumber pendanaan. Lalu yang terakhir, kinerja kredit perbankan sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 dengan mengukur kredit bermasalah perbankan. Non-performing loan adalah ketika kondisi pinjaman dengan kondisi dari debitur gagal melakukan pembayaran yang sudah dijadwalkan untuk waktu tertentu, atau yang biasa disebut kredit macet. Lalu, kajian teori, literatur, dan pengembangan hipotesis. Kajian teori, eh, menurut stewardship teori dan agency teori, peran manajer dalam industri perbankan sangatlah vital. Hal ini peran bank sebagai salah satu pilar ekonomi yang berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit. Lalu bank. Bank adalah salah satu jenis lembaga keuangan pada maksud saya yang memiliki sifat intermediasi, yaitu memiliki kegiatan utama menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Lalu, manajemen bank. Langkah-langkah itu terdiri dari perumusan kebijaksanaan bank, penyusunan rencana pengembangan managerial skill, pengawasan internal, dan pengawasan sistem manajemen, serta sound banking business sebagai suatu sistem universitas harus diikuti oleh manajemen bank. Lalu ada pengelolaan kredit bank. Kredit merupakan salah satu jenis jasa yang diberikan oleh bank kepada masyarakat. Pada dasarnya sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, bank itu harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan kepada nasabah itu benar-benar akan kembali lagi dan dibayarkan dengan tepat waktu kepada bank, maksudnya kepada perbankan itu sendiri. Lalu ada pengelolaan kredit terhadap kinerja bank. Dalam pengelolaan kredit, bank harus memiliki manajemen risiko kredit yang efektif, termasuk adanya proses identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengendalian risiko, dan pemantauan risiko secara berkala. Lalu yang terakhir, pengelolaan kredit perbankan atau NPL, non-performing loan. Bank adalah salah satu jenis lembaga keuangan yang memiliki sifat intermediate yang memiliki kegiatan utama menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Lalu kajian literatur. Di kajian literatur ini terdapat penelitian terdahulu yang saya jadikan bahan rujukan dalam penelitian saya. Yang pertama itu ada di Jara Hardianti Jalih dan Ita Hartaning Tiasrani tahun 2020 yang berjudul Respon NPL Bank Konvensional di Indonesia, Analisis Sebelum dan Sesudah Pandemi COVID-19 dan Penerapan New Normal. Yang hasilnya dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa angka NPL sebelum dan pada saat pengumuman COVID-19 tidak mengalami perbedaan signifikan. Sedangkan angka NPL ketika pengumuman dan setelah pengumuman COVID-19 itu
mengalami perbedaan yang signifikan. Lalu yang kedua, Tia Meliasari, Daniel Sham, dan Ishau Ulum tahun 2022 yang berjudul Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Non-Performing Loan, Loan to Deposit Ratio, dan Efisiensi Operasional terhadap Profitabilitas Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil ini menunjukkan bahwa kapital adequacy ratio atau yang biasa disebut CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas perbankan, sedangkan non-performing loan dan loan to deposit ratio atau LDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas perbankan. Efisiensi ini, operasional bank tidak terbukti pengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan. Lalu penelitian dari Desi Dwi Handayani tahun 2017 yang berjudul Analisis Kinerja Non-Performing Loan atau NPL Perbankan di Indonesia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi NPL. Nah, penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan perbankan yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Metode analisis ini digunakan adalah regresi panel dengan fixed effect. Lalu berikut rujukan penelitian sebelumnya yang saya sudah singkat. Lalu saya lanjut ke pengembangan hipotesis. Berikut saya buatkan kerangka pemikiran yang saya duga bahwa sebelum COVID-19 bagaimana pengelolaan kredit maksud saya bagaimana hasil penyaluran kredit sebelum dan pada saat COVID-19. Lalu non-performing loan sebelum dan pada saat COVID-19. Berdasarkan slide sebelumnya, saya menduga bahwa H01 tidak terdapat perbedaan yang signifikan penyaluran kredit perbankan sebelum dan pada saat pandemi COVID-19. Lalu, H1 terdapat perbedaan yang signifikan pada penyaluran kredit perbankan sebelum dan pada saat pandemi COVID-19. H02 tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada non-performing loan perbankan sebelum dan pada saat pandemi COVID-19. H2 terdapat perbedaan yang signifikan pada non-performing loan perbankan sebelum dan pada saat pandemi COVID-19. Metode penelitian. Pada metode penelitian yang saya buat ini, yaitu dengan penelitian kuantitatif, dengan pendekatan komparatif. Penelitian ini membandingkan kinerja penyalur kredit dan kredit bermasalah bank-bank yang dalam kategori bank umum kegiatan usaha atau buku 4. Metode sampling yang digunakan adalah metode sampel jenuh, di mana akan menjadikan semua bank-bank yang termasuk kategori buku 4 menjadi sampel penelitian. Data penelitian ini juga diperoleh melalui laporan kinerja perbankan yang dipublikasi dalam situs resmi perusahaan bank, otoritas jasa keuangan, dan sumber-sumber lain yang relevan. Dan metode analisis yang akan saya gunakan adalah analisis T, berpasangan dua sisi untuk menjawab hipotesis penelitian. Yang pertama, operasionalisasi variabel dan pengukurannya. Di sini saya membuat tabel variabel dengan variabel, definisi operasional, dan skala. Pada penyaluran kredit, definisi operasionalnya yaitu jumlah dana yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dengan skala normal. Lalu, kredit bermasalah
atau non-performing loan, jumlah kredit macet terhadap jumlah kredit yang disalurkan perbankan dengan skala rasio. Di dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu kredit dan kredit bermasalah bank. Adapun pengukurannya yaitu variabel ini sebagai berikut yang sudah saya jelaskan tadi. Oleh sebab itu, variabel ini dalam penelitian ini perlu diberikan sebuah definisi operasional agar dapat diukur secara definisi. Operational variable adalah salah satu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian dapat ditarik kesimpulannya. Yang kedua, jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data yang diperoleh dari laporan tahunan perbankan yang diumumkan oleh perusahaan dan otoritas jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data ini akan memuat besaran dana yang dikeluarkan bank sebagai fasilitas kredit kepada masyarakat, serta jumlah kredit bermasalah dalam perbankan selama periode penelitian. Lalu ada waktu, lokasi, dan objek penelitian. Waktu penelitian dilakukan pada periode sebelum COVID-19, yaitu di tahun 2017 dan 2018, dan saat mulai diterapkan masa pembatasan kegiatan masyarakat di era pandemi COVID-19, yaitu di tahun 2019 sampai dengan tahun 2001, serta pada saat pemerintah mulai melakukan pelonggaran dan masyarakat mulai boleh melakukan kegiatan perekonomian, yaitu pada tahun 2022. Adapun lokasi penelitian yang dilakukan, yaitu pada Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai tahun 2022. Dan yang terakhir, objek penelitian yang saya gunakan adalah perusahaan perbankan yang tergolong dalam kategori bank umum kegiatan usaha 4 atau buku 4. Teknik penetapan sampel. Berikut saya buatkan tabel sampel penelitian yang akan saya teliti. Ada 10 bank. Yang pertama Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Panin, Bank Danamon, Bank CMB Niaga, Bank Permata, Bank BTPN, dan yang terakhir Bank OCBC NISP. Lalu penarikan sampel. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik non-probability sampling atau jenis non-probability sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh atau sering disebut dengan sensus. Teknik pengumpulan data. Data yang dikumpul berdasarkan laporan-laporan kinerja perbankan pada tahun 2017 hingga tahun 2022. Data ini juga diambil melalui situs otoritas jasa keuangan dan juga laporan kinerja tahunan yang dipublikasikan pada situs perbankan atau keterbukaan informasi pasar modal Bursa Efek Indonesia apabila bank tersebut berstatus perusahaan publik. Lalu ada teknik pengelolaan data. Uji normalitas data sangatlah diperlukan dalam membuktikan apakah variabel dari data yang diperoleh sudah normal. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik parametrik. Maka dalam penelitian ini, data pada setiap variabel harus terlebih dahulu diuji normalitasnya. Dalam penelitian ini, uji normalitas data yang saya gunakan adalah uji statik Kolmogorov Smirnov test. Lalu yang terakhir teknik analisis data. Uji T berpasangan dua sisi atau paired sample t-test. Two-tailed. Uji normalitas data sangatlah diperlukan untuk membuktikan apakah variabel dari data yang diperoleh sudah normal. Analisis yang digunakan ini adalah statik parametrik. Maka dalam penelitian ini data pada setiap variabelnya harus terlebih dahulu diuji normalitasnya. Baiklah, mungkin itu saja presentasi yang saya sampaikan saat ini. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan ataupun memiliki kekurangan dalam penyampaian informasi
yang saya berikan. Terima kasih buat Bapak Ibu penguji yang sudah mendengarkan dan sudah menonton video ini. Saya Grace Putri Nami Baru Gultom, pamit undur diri. Terima kasih.